Awal itu kami main ke kebun orang, foto-foto, share keindahan, ada yang bertanya, akhirnya kami ambilkan, kami jualan, dan akhirnya keterusan. Dari situ kita melihat peluang, akhirnya waktu itu sosial media yang masih bagus itu adalah Facebook. Kami share di Facebook, banyak yang bertanya, akhirnya kami jualan lewat Facebook. Sebelum punya kebun, saya hanya jualan online saja, itu pun awalnya kita tanpa modal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titik Handayani, owner dari kebun kita. Kebun kita beralamatkan di Jalan Pramuka 74, Candran, Sidoarjo, Godean, Yogyakarta. Untuk usaha kami ini bergerak di bidang tanaman hias, utamanya di tanaman anggrek. Tahun berdirinya di 2016. Awal mula kami memilih bisnis anggrek itu berawal dari hobi. Sebelum kami terjun di tanaman hias utamanya anggrek ini, kami sama-sama bekerja. Saya dan suami bekerja, suami jadi PNS dan saya pegawai BUMN. Di 2016 itu memutuskan untuk resign dan mencoba usaha anggrek. Tetapi sebelum resign, kami melihat peluang dulu. Jadi sebelum resign kami main ke kebun anggrek karena memang kami suka dengan anggrek. Foto-foto produk di sana, akhirnya kami share di Facebook. Awal itu tidak ada niatan untuk berjualan karena untuk men-share keindahan saja. Tapi ketika banyak yang bertanya, tahu potensi anggrek, akhirnya keterusan dan akhirnya jualan anggrek. Jadi untuk anggrek ini yang hobi adalah saya. Kalau suami cuma mensupport saja. Awal itu kami main ke kebun orang, foto-foto, share keindahan, ada yang bertanya, akhirnya kami ambilkan, kami jualan, dan akhirnya keterusan. Dari situ kita melihat peluang, akhirnya waktu itu sosial media yang masih bagus itu adalah Facebook. Kami share di Facebook, banyak yang bertanya, akhirnya kami jualan lewat Facebook. Sebelum punya kebun, saya hanya jualan online saja, itu pun awalnya kita tanpa modal. Maksudnya tanpa modal, hanya modal HP aja, main ke kebun orang, foto-foto, kita share, ada yang minat, beli, dan kami ambilkan di kebun orang. Dari situ kita melihat bahwa anggrek itu pangsanya sangat luar biasa. Terus kita mencari jejaring, dari Facebook itu kita mencari jejaring. Sembari menjual juga mencari di mana sih produsen anggrek yang yang murah itu kan. Nah, itu akhirnya ketemu link, oh di kebun sana itu anggrek murah, akhirnya kami ambil dari kebun yang lewat online tadi. Jadi di Facebook itu selain kita mencari pasar, kita juga mencari sumber di mana anggrek itu bisa kita dapatkan yang lebih murah seperti itu. Untuk online sekarang masih kuat juga, cuman memang lebih kuat di offline-nya. Karena kalau online kan memang kita harus continue, terus lebih lagi membutuhkan banyak waktu ya, karena kalau online itu tidak terbatas waktu, bisa dari pagi sampai pagi lagi itu kita tidak ada istirahatnya kalau di online. Padahal kami kan juga punya keluarga, jadi memang kalau di online sendiri kita sudah tidak terlalu gencar seperti waktu dulu, karena pasar kita alhamdulillah sudah terbentuk, jadi banyak sekali yang sudah datang ke kebun. Strategi pasar kami yaitu kita jualan palu gada, jadi apa yang lu mau gua ada gitu ya. Jadi kita menyediakan bibitnya, kita menyediakan anggrek yang siap tampil, kita menyediakan medianya, kita menyediakan pupuknya. Jadi ketika orang datang ke sini itu sudah sekali mendapatkan semuanya, itu di strategi di kebun kita. Jadi memang yang tidak terpikirkan oleh kebun lain yaitu tadi palu gada itu tadi, apa yang Anda mau kita ada gitu ya. Istilahnya kebun kita itu seperti supermarketnya tanaman, khususnya tanaman anggrek seperti itu. Nah, ini juga sebagai salah satu strategi kami bahwa
kami menyediakan konsultasi gratis, konsultasi pasca pembelian. Jadi ketika di rumah ada permasalahan apa, semisal Mbak, anggrek saya tidak bisa tumbuh subur, apa pupuknya, apa permasalahannya, itu kami melakukan konsultasi gratis. Terus untuk strategi online yang beli di kami, kalau pengiriman sampai di sana mati, itu juga ada garansi. Kita kirim ulang atau uangnya kita kembalikan, seperti itu. Jadi banyak sekali konsumen yang repeat order karena memang ada garansi dari kami. Kalau untuk penjualan itu sudah sampai Sabang sampai Merauke, Mbak. Jadi dari Papua sudah ada, Aceh pun ada, terus Sumatera, Kalimantan, itu kami sudah produk kami sudah sampai di sana. Meskipun kami belum sampai di sana orangnya, tapi produk kami sudah sampai di sana. Untuk kebun kita sendiri jenis anggreknya sangat banyak sekali ya Mbak, dari anggrek yang hibrid sampai anggrek yang spesies. Anggrek spesies itu anggrek yang berasal dari hutan. Jadi ada banyak mensetorkan ya untuk anggrek spesies itu. Kita rawat di sini baru kita jual. Banyak sekali kolektor yang hanya membeli saja tanpa bisa merawat. Nah, solusinya ada di kebun kita. Kita rawat dulu dari hutan, anggrek-anggrek dari hutan kita rawat baru kita jual, seperti itu. Untuk harga kita bervariasi ya Mbak ya. Kalau untuk harga sendiri dari mulai 10.000 sampai jutaan itu ada untuk jenis-jenis tertentu. Uniknya di hobi ya Mbak. Kalau di hobi itu uniknya harganya itu tidak bisa dipatok. Jadi apa yang sekiranya disukai harga mahal itu pembeli itu mau gitu loh. Jadi untuk jualan hobi itu tidak ada patokan harga, meskipun kami ada patokan dari harga 10.000 sampai jutaan itu ada, seperti itu. Untuk perawatan anggrek itu sebenarnya sangat mudah ya. Jadi kasarannya setiap orang itu bisa merawat anggrek, karena anggrek itu tidak disiram seminggu aja itu tidak ada masalah, karena memang anggrek sebenarnya lebih suka kering dibandingkan basah gitu. Tapi banyak yang istilahnya menggerutu atau merawat anggrek itu sangat susah gitu ya. Sebenarnya sangat gampang sekali, tinggal kita melihat kondisi lingkungan sekitar kita. Maksudnya seperti ini, ketika kita itu di dataran rendah itu jangan memaksakan budidaya jenis anggrek yang dataran tinggi gitu. Jadi memang ketika kita memilih jenis-jenis anggrek itu sesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau di dataran rendah, ya pilihlah anggrek yang mudah untuk perawatannya, seperti Dendrobium, Cattleya, Vanda, seperti itu. Jangan memaksakan untuk memilih yang anggrek dataran tinggi, seperti anggrek bulan, seperti itu. Jadi ketika kita mau budidaya, kita melihat sebenarnya potensi atau anggrek yang bisa hidup di lingkungan sekitar kita itu apa, seperti itu. Kalau memang suka anggrek bulan, ya minimal menikmati aja. Kalau memang sudah tidak bisa berbunga lagi, ya jangan menggerutu gitu loh, karena memang hanya tujuannya untuk menikmati saja, seperti itu. Kalau untuk tantangan di budidayanya tidak begitu terasa. Yang kami rasakan, kita mau naik tingkat, kita kan istilahnya kayak UMKM ya. Nah, kita UMKM, pengennya kita itu mau naik tingkat, pengen punya cabang lagi, tapi di permasalahannya itu di SDM-nya. Biasanya di SDM-nya itu yang kurang siap. Kita sudah mau melangkah lebih jauh lagi, tapi SDM yang di sini ketika tidak ditungguin, kadang nggak beda dengan ketika kita tungguin, seperti itu loh Mbak. Jadi memang permasalahannya kalau untuk budidaya saya kira tidak begitu rumit ya, cuman di permasalahan SDM saja. Kalau untuk hama penyakit anggrek itu sebenarnya sama dengan hama penyakit tanaman lain Mbak. Nah, kalau di musim kemarau biasanya ada trip, terus kutu, itu ada di anggrek. Cuman ketika kita merawat, terus nutrisinya bagus, tingkat kekebalan anggrek atau tingkat ketahanan anggrek itu bagus, itu juga kalau serangan tidak terlalu signifikan. Kalau untuk anggrek di musim penghujan biasanya terserang jamur. Nah, itu kita antisipasinya dengan fungisida, seperti itu. Jadi
Sebenarnya untuk hama penyakitnya juga tidak terlalu bermasalah, ya tergantung kitanya saja. Maksudnya tergantung kitanya saja, itu yang namanya tanaman itu kan sama dengan ya kita merawat anak kita lah ya merawat anak kita, ya kita kasih makan, kita kasih racun atau obat seperti itu. Untuk peluang bisnis anggrek itu masih terbuka sangat lebar. Untuk penjualannya bisa melalui online, jadi tidak terpaku di offline saja. Jadi pangsa pasar kita itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita tetap harus membuka wawasan bahwa anggrek itu adalah komoditas hobi yang setiap orang itu pengen memilikinya. Milih bisnis. Pertama, pilihlah bisnis yang memang kita sukai, karena bisnis yang kita sukai kita akan melaksanakan atau melakukan dengan sepenuh hati, dengan senang hati. Jadi ketika kita sudah senang, kalau tidak niat untuk dijual dulu, kita rawat ya, kita senang, tidak laku ya sudah, itu karena memang kita senang. Terus yang selanjutnya, pilihlah bisnis yang memang low risk, jangan yang high risk ya. Bisa jadi maklaran dulu. Kalau memang kita mau jualan anggrek, kita bisa main ke kebun orang dulu, terus kita jualkan. Nanti kan lama-lama kita akan tahu pasar. Setelah tahu pasar, kita cari strategi lain seperti itu. Terus memilih bisnis anggrek yang memang anggrek yang mudah dirawat dulu. Jangan memaksakan anggrek yang susah untuk dirawat. Mungkin itu ya tips yang dari kebun kita. Untuk anak muda, bisnis pertanian itu tidak ada matinya ya. Beda dengan bisnis yang lain. Kalau tanaman kita beli satu ya, kita rawat dengan sepenuh hati. Semisal tidak laku, dirawat terus-terusan, bisa berkembang biak atau bisa kita split-split atau bisa kita setek dan lain sebagainya. Itu kalau untuk bisnis pertanian. Jadi untuk bisnis pertanian itu kita harus konsisten, yang penting konsisten. Ketika barang itu tidak terjual, itu tetap kita konsisten untuk merawatnya. Semisal kita rawat lama, muncul anakan, terus kita split, atau kalau semisal tanaman buah, kita sudah punya indukan, kita cangkok, kita hasilkan bibit, itu kan sudah menjadi nilai plus ya. Kita masih punya indukannya, anakannya kita jual. Memang kalau bisnis tanaman atau bisnis pertanian, harga itu tidak akan stabil. Karena semakin lama kita pelihara, itu kan akan semakin banyak. Tapi kan nilai plusnya kita sudah punya indukan. Semisal anakan-anakan ini kita jual murah, itu pun kita masih untung, kita masih punya indukan. Untuk bisnis pertanian itu tidak akan pernah padam ya. Jadi bisnis di pertanian itu adalah pilihan yang tepat. Buat teman-teman, ibu, bapak, kalau membutuhkan komoditas tanaman hias khususnya anggrek, silahkan main ke kebun kita yang beralamatkan di Jalan Pramuka 74 Sandran, Sidoarjo, Godean. Di sini lengkap sekali untuk produk anggreknya, baik dari yang paling murah sampai yang paling mahal, dari hibrid sampai spesies. Di samping itu kami juga menyediakan medianya, pupuknya, dan alat-alat atau istilahnya sarana dan prasarananya. Di kebun kita pun juga konsultasi gratis. Kami menyediakan konsultasi gratis, pelatihan. Monggo silahkan kalau yang memang berminat untuk memulai bisnis atau memang hobi untuk dikembangkan atau memang untuk kesenangan, silahkan main ke kebun kita. Terima kasih.